Dan inilah yang kemudian ngebikin urutan aksara Latin tuh jadi ABC, bukan ABG kayak pendahulunya. The Phoenicians were the first to invent an alphabet. I-nya tuh jadi konsonan, jadi J, terus V-nya itu jadi U. Jadi bacanya Julius, bukan Yves. Kemarin kan kita udah sempat bahas ya, sejarah perkembangan kalender, khususnya kalender Masehi yang umum kita pakai sehari-hari. Nah, karena ternyata banyak yang baru tahu soal ini, gue jadi mikir, kayaknya seru juga ya kalau kita bahas sejarah hal-hal yang kita pakai sehari-hari. Dan akhirnya gue kepikiran buat bahas sejarah huruf alfabet Latin, sejarah huruf yang kita pakai sehari-hari buat nulis. Soalnya ini unik loh, kok bisa hampir semua manusia di dunia sekarang pakai sistem penulisan yang sama, pada pakai alfabet Latin. Apalagi kalau kita ngelihat sejarahnya, dulu tuh kan orang-orang tuh punya banyak sistem penulisan yang beda-beda ya. Mulai dari aksara India yang terus banyak berkembang jadi aksara lokal, terus ada tulisan Arab juga, sampai kemudian jadi pakai aksara Latin kayak sekarang. Tapi sebenarnya gimana sih sistem alfabet Latin ini berevolusi, dan apa alasan alfabet Latin banyak dipakai di dunia sekarang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah panjang berkembangnya alfabet Latin di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas spesifik soal gimana sistem alfabet Latin ini berkembang dan jadi standar sistem penulisan di dunia sekarang, yang kira-kira prosesnya tuh kayak gini. Nah, ini ntar kita bahas satu-satu nih. Sebelum itu, gue mau jelasin dikit tentang gimana awalnya manusia ngembangin sistem penulisan, sistem aksara. Soalnya kalau mungkin lu inget di pelajaran sejarah dulu di sekolah, di situ kan disebut ya kalau berkembangnya tulisan inilah yang jadi penanda manusia beralih dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Nah, kalau menurut di Human Journey disebut, manusia tuh dari dulu emang dikenal sebagai makhluk hidup yang suka banget mengekspresikan diri dengan cara-cara yang konkret. Kayak contohnya lewat karya seni. Jadi selain bertukar informasi lewat ucapan, manusia juga tuh suka banget nyampein ide-idenya lewat karya. Nah, para peneliti yakin karya seni yang dibikin sama manusia prasejarah, kayak lukisan gua, corak-corak geometris, dan bentuk karya seni lainnya yang mereka bikin, itu adalah salah satu cara manusia prasejarah mewujudkan ide menjadi sesuatu yang nyata, yang konkret, yang ada bentuknya, sampai akhirnya bisa dikomunikasikan ke manusia lain. Ya ini kalau kita bandingin sama zaman sekarang, ini tuh sebenarnya tuh mirip-mirip kayak kalau kita update status ya kan? Kan kalau sekarang kan kita lihat ada pemandangan bagus, jepret, kasih caption, post. Atau habis putus cinta, cari gambar yang tonnya gelap, kasih caption sama lagu sedih, post. Nah, manusia prasejarah dulu juga gitu. Habis berburu rusa, pengen update status, ya udah, bikin deh lukisan gua. Terus selain itu di zaman prasejarah tuh ada juga karya seni yang tercipta sebagai hasil dari ritual keagamaan. Kalau yang ini tuh biasanya mereka bakal pakai zat-zat yang bikin nge-fly gitu. Terus mereka bakal ngerasa dalam keadaan trans, ngerasa ada di alam lain. Dan ya udah, mereka ngelukis deh tuh apa yang mereka lihat selama ritual tadi, selama mereka ada di alam lain tadi. Tapi ya karena waktu itu manusia prasejarah tuh belum nemu cara buat nulis, jadinya ya mereka tuh cuma bisa berekspresi lewat karya seni dalam bentuk goresan, pola-pola, atau ya lukisan tadi. By one view, cave artists were prehistoric naturalists. Their detailed drawings may teach us about the appearance and behavior of animals that have long been extinct. Nah, dua peradaban besar paling awal di dunia, Mesopotamia dan Mesir kuno, mereka tuh sama-sama ngembangin sistem aksara, sistem penulisan pertama di dunia. Bangsa Mesopotamia mereka ngembangin aksara paku atau cuneiform, sedangkan bangsa Mesir mereka punya sistem aksara gambar, logogram, yang biasa dikenal sebagai hieroglif. Dan terciptanya sistem penulisan inilah yang jadi salah satu langkah besar di peradaban manusia. Ya gimana nggak jadi langkah besar, lu bayangin aja. Kalau dulunya komunikasi itu cuma bisa dilakuin secara terucap kan, atau minimal lewat karya yang sifatnya simbolik. Nah, dengan adanya tulisan, manusia tuh jadi bisa nyampein pesan dalam bentuk yang lebih konkret, dalam bentuk yang bisa dibaca. Dan kalau menurut World History Encyclopedia disebut, selain dua peradaban tadi, seenggaknya ada dua peradaban lain yang dianggap punya peran penting juga dalam pengembangan sistem penulisan. Ada peradaban Cina sama peradaban Maya. Iya, jadi dari temuan-temuan yang pernah ditemuin dan diteliti sama para ilmuwan, hasilnya tuh nunjukin kalau aksara Cina tuh muncul pertama kali di sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sebagai sistem penulisan yang beda dan nggak terpengaruh sama sistem aksara Mesopotamia dan Mesir.
Jadi bener-bener terpisah nih aksara Cina nih, nggak ada pengaruh dari Mesir dan Mesopotamia sama sekali. Nah, kalau yang satu lagi, yang sistem penulisan punya peradaban Maya yang mulai muncul di sekitar tahun 250 sebelum Masehi, itu juga gitu tuh. Nggak terpengaruh dari manapun, mereka bener-bener bikin sendiri. Dan akhirnya kalau menurut para peneliti, hampir semua aksara, hampir semua sistem penulisan yang berkembang di dunia, itu tuh berkembangnya tuh dari 3 tempat tadi. Dari Mesopotamia, Mesir, Cina, sama Maya. Makanya akhirnya dianggapnya secara umum 3 sistem penulisan inilah yang ngebentuk budaya menulis di seluruh dunia. Jadi aksara-aksara yang ada di dunia sekarang tuh semuanya tuh akarnya tuh dari 3 ini tuh, dipercayanya gitu tuh. This system was developed around 3150 BC during the Old Kingdom and has over 700 pictorial characters. It was used to inscribe monuments and pottery and predominantly served a decorative or ceremonial purpose. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan utama, soal gimana alfabet Latin bisa berkembang. Dan emang ini asalnya tuh dari mana sih? Bisa berkembang kayak gini tuh dari mana sih awalnya? Nah, dari 3 peradaban besar yang jadi titik awal munculnya aksara, aksara Latin tuh ternyata asalnya dari hieroglif Mesir. Dari tulisan-tulisan berbentuk gambar ini. Kok bisa dari gambar jadi huruf Latin? Nah, buat tahu ini, kita harus tahu dulu nih tentang logogram, sebutan buat tulisan-tulisan model hieroglif gini. Ya, jadi logogram tuh simpelnya adalah sistem penulisan yang pakai gambar. Mau itu buat merujuk ke objeknya langsung ataupun ke sesuatu yang berkaitan sama si objek tadi. Misal nih kita pakai contoh nih, gambar simbol matahari deh. Nah, itu bisa diartiin emang matahari atau sesuatu yang berkaitan sama matahari, kayak panas, api, atau dewa matahari. Nah, walaupun hieroglif Mesir itu tergolong sebagai sistem penulisan logogram, tapi karakter-karakter hieroglif tuh bisa berdiri sebagai satu huruf juga. Kita ambil contoh kayak di gambar ini nih, misalnya nih. Nah, ini walaupun tetap pakai logo, pakai icon gitu, tapi ini juga bisa dibaca sebagai satu huruf. Kayak yang burung hantu ini deh, contohnya deh. Ini kan simbol burung hantu ya, tapi kalau dijadiin huruf, dia tuh jadi huruf M. Nah, semua simbol hieroglif tuh bisa gitu. Bisa merujuk ke sesuatu yang mirip, tapi bisa juga berdiri jadi satu huruf. Jadi ya emang cukup unik ini. So the top part of the stele gives us the name of the 2 men that it's dedicated for. If we start with this owl here, we're reading in this direction, and it says the estate manager, Khonsu. The second name begins here with this owl facing in the other direction. So we'll read along here, and he has the same title, the estate manager, but his name is Hotep. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem penulisan dari Mesir ini kemudian berkembang dan nyebar ke tempat lain dan melahirkan sistem-sistem penulisan baru di tempat-tempat yang baru tadi. Salah satunya nyebar ke wilayah Levant, wilayah yang sekarang jadi Palestina dan sekitarnya. Nah, di situ hieroglif berkembang jadi aksara baru yang disebut Proto-Sinai. Nah, aksara Proto-Sinai ini bisa dibilang ini tuh masih mirip-mirip kayak hieroglif ya, masih pakai simbol-simbol gitu, masih pakai icon-icon gitu. Kayak misalnya huruf yang namanya Alep. Nah, Alep tuh kan artinya kerbau kan, makanya bentuk hurufnya tuh masih kayak kerbau. Dan icon kerbau ini jadi mewakili vokalisasi A, sama kayak nama hurufnya yang depannya A, Alep. Jadi dia huruf A. Jadi kalau ada gambar kerbau, itu bisa dibaca Alep atau bisa juga dibaca A doang. Ada 2 pilihan tuh. Atau biar lebih jelas, kita pakai contoh lain deh. Misalnya huruf Dalet deh. Dalet itu kan artinya ikan ya, makanya bentuk hurufnya tuh ikan. Dan huruf ini juga dipakai buat mewakili vokalisasi D. Karena namanya dari huruf D kan, Dalet. Makanya dia dianggapnya huruf D. Jadi ya masih mirip-mirip kayak hieroglif tadi lah ya. Nah, tapi seiring waktu, aksara Proto-Sinai ini kemudian ngalamin penyederhanaan bentuk nih. Dan akhirnya jadi aksara Fenisia. Dan kalau kita lihat perbandingan antara aksara Proto-Sinai sama aksara Fenisia, ini tuh masih kelihatan miripnya ya. Masih berasa kalau aksara Fenisia tuh adalah versi simpelnya aksara Proto-Sinai. Tapi terus kalau menurut World History Encyclopedia, karena dianggap lebih gampang dipakai buat nulis, soalnya satu bentuk tuh cuma bisa dipakai buat mewakili satu vokalisasi, terus maknanya juga tetap, nggak kayak logogram yang satu huruf tuh bisa mewakili banyak makna. Akhirnya, aksara Fenisia ini dipakai sama banyak orang di banyak wilayah. Apalagi tempat aksara ini berkembang di wilayah yang sekarang jadi Libanon, itu tuh dulunya tuh adalah wilayah pusat perdagangan yang otomatis ngebikin penggunaan aksara ini jadi makin kesebar ke banyak peradaban lain. Ya kan kebayang kan, ada pedagang dari Eropa, dia datang ke situ, dia belajar aksara itu, terus dia pulang ngebawa pengetahuan tentang aksara itu.
Terus pedagang dari mana lagi, mereka masing-masing pulang ngebawa aksara itu. Akhirnya ya berkembang lah, kesebar akhirnya. Makanya akhirnya dari satu aksara Fenisia ini nantinya jadi lahir aksara-aksara baru. Termasuk aksara Ibrani, Arab, dan juga Brahmi. Dan Brahmi ini nantinya jadi cikal bakal aksara Jawa, Sunda, dan akson Thai. Ya buat yang jadi aksara Thai-nya, buat lebih detailnya udah pernah gue bahas di video yang ini ya. Marketing Hub. The Phoenicians were the first to invent an alphabet. We can get an idea of how extraordinary this innovation was from this comparison. On the right, we see two Egyptian hieroglyphics, and on the left, two letters from the Phoenician alphabet, an M and an H. By assembling these letters, the reader now didn't have to interpret a concept represented by a hieroglyphic or picture. Nah terus selain ke timur, selain jadi aksara-aksara tadi, sistem penulisan Fenisia ini juga tuh kemudian berkembang ke barat. Tepatnya ke wilayah Mediterania, kayak ke Yunani. Dan sebenarnya sebelum masuknya aksara Fenisia ke wilayah Yunani, beberapa bangsa di Yunani tuh udah mengenal sistem penulisan yang lain ya. Kayak misalnya aksara yang sekarang dikenal sebagai huruf linear B, yang dulunya dipakai sama orang-orang Yunani Mykenae. Dan aksara linear B ini tuh kemungkinan adalah hasil evolusi dari aksara linear A yang dipakai sama orang-orang Minoa. Dan menariknya, buat aksara linear A ini, dia nih sampai sekarang nih masih belum berhasil dipecahin nih sama para peneliti nih. Jadi asal-usulnya dari mana, dapat pengaruh dari peradaban mana, itu tuh masih belum ketahuan sama sekali. Nah tapi walaupun udah ada aksara lokal yang berkembang di masa Yunani Mykenae, tapi ternyata penggunaannya tuh tetap kalah sama aksara Fenisia yang sebenarnya adalah barang impor dan masih baru banget. Kenapa bisa kalah? Soalnya ya kayak yang gue bilang tadi, dibanding aksara-aksara yang udah ada, aksara Fenisia ini tuh lebih simple dan lebih mudah dipakainya. Cuma karena emang bahasa Yunani sama bahasa asal Fenisia tuh punya karakter yang cukup berbeda kan, akhirnya orang-orang Yunani mereka tuh jadi ngembangin lagi sistem penulisan yang based on aksara Fenisia. Biar sesuai sama bahasa lokal mereka. Biar bisa dipakai nulis bahasa Yunani. Kayak misalnya huruf Ain yang mirip huruf Ain kalau di Arab. Nah itu di Yunani tuh berubah jadi huruf Omikron, jadi huruf O. Atau contoh lain huruf He itu di Yunani berubah tuh jadi E, jadi Epsilon. Sementara huruf Het itu berubah jadi Eta, jadi H. Terus selain ngemodif aksara Fenisia, orang-orang Yunani juga kemudian menambahkan beberapa huruf sendiri. Kayak huruf V, Ki, sama Si. Oh iya, buat huruf Ki sendiri, dia tuh akhirnya sering dipasangin sama huruf sigma, S. Dipasangin buat ngasih bunyi KS, bunyi kes, terutama di belakang kata. Kayak misalnya kalau kita ngomong dax, caks, baks, itu kan belakangnya kan KS kan, belakangnya kes kan. Nah, kes itu adalah Ci yang digabung sama sigma, digabung buat nulusin huruf kes itu. Dan dalam perkembangannya, huruf Ki sendiri, tanpa ditambahin sigma, dia tuh nantinya dipakai buat simbol bunyi kes. Makanya dia jadi huruf X kan nantinya kan akhirnya. Dan yang bikin unik dari sistem penulisan Yunani ini adalah dia tuh nulisnya pakai sistem Boustrophedon ya. Sistem penulisan yang ngikutin cara kerbau membajak ladang. Nah kerbau kalau ngebajak ladang tuh kan dia bolak-balik ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah sistem penulisan Boustrophedon juga kayak gitu, bolak-balik. Dari kiri ke kanan, terus bawahnya kanan ke kiri, terus bawahnya kiri ke kanan lagi. Dan gitu terus seterusnya. Atau coba kita terapin di abjad sekarang deh. Misalnya gua nulis puacing di 2 baris. Nah itu di baris atasnya tuh masih biasa ya, masih begini ya. Tapi di bawahnya jadi kayak mirroring gitu, jadi kayak kebalik. Nah jadi sistem penulisan Boustrophedon tuh kayak gini ya. Jadi kayak huruf B-nya misalnya, itu bagian perutnya tuh bisa ada di kanan, bisa ada di kiri. Tergantung dia ditulis dari kanan apa kiri. Ini unik banget ya. Think of it like plowing. A farmer will plow in one direction, and then instead of going back to the same side to start his next row, he'll just start from the side he ended on. So in writing systems, every other line is reversed, forwards, then backwards. And even the letters will be written backwards. Nah, sistem penulisan Yunani ini kemudian nyebar dan berkembang di wilayah Italia, tepatnya di Etruria, di wilayah Italia Utara. Dan bisa dibilang orang-orang Etruria inilah yang ngembangin sistem penulisan alfabet Latin pertama kali dalam bentuk Proto-Latin. Tapi terus kalau lu lihat nih, aksara Proto-Latin yang dikembangin sama orang-orang Etruria ini, kalau kita bandingin sama huruf-huruf Latin modern sekarang, ini tuh kan kayak kebalik ya. Kenapa kebalik gitu? Soalnya cara nulis mereka tuh dari kanan ke kiri, nggak kayak sekarang yang dari kiri ke kanan.
Dan sama kayak perubahan dari aksara Fenisia ke Yunani tadi, yang biar sesuai sama bahasa Yunani, nah orang-orang Etruria ini juga sama nih. Mereka juga nyesuaiin sistem penulisan Yunani sama tata bahasa Etruria, biar bisa dipakai buat nulis bahasa Etruria. Misalnya kayak huruf gamma deh, yang bentuknya tuh kayak gini, kayak huruf F tapi kurang garis di tengahnya. Nah ini huruf gamma, di Yunaninya tuh bentuknya tuh lebih ke K daripada ke G. Jadi bacanya tuh kayak kama, bukan gamma. Kalau di Yunaninya tuh kayak gitu. Nah gamma ini sama orang Etruria akhirnya diganti jadi huruf C. Bentuknya berubah tuh, dari gini jadi gini. Dan kenapa berubahnya jadi C? Soalnya huruf C di Latin tuh kan sama kayak di Inggris kan, dibacanya tuh cenderung ke K. Kayak misalnya bahasa Inggrisnya kucing, cat, itu kan tulisannya CAT ya. Nah, itu di Proto-Latin juga kayak gitu. Jadinya fungsi bunyi K yang tadinya di gamma itu diganti ke C. Dan inilah yang kemudian ngebikin urutan aksara Latin tuh jadi ABC, bukan ABG kayak pendahulunya. Tapi kalau di bahasa Ibrani tuh seingat gue masih sama tuh, urutannya masih ABG kan. Alef, Bet, Gimel. Bener gak sih? Kayaknya masih gitu deh. Terus beberapa huruf juga, kayak Theta sama V, itu akhirnya diilangin tuh. Sampai akhirnya totalnya ada 21 huruf di sistem penulisan Proto-Latin yang dikembangin sama orang-orang Etruria. Nah dari sini baru deh, jadi berkembang lagi jadi aksara Latin Roma yang punya 23 huruf. Nah dari 21 huruf ke 23 huruf, ini kan berarti kan di aksara Latin Roma tuh ada beberapa huruf yang ditambahin ya. Kayak bunyi F misalnya, yang kalau sebelumnya pakai huruf V, di aksara Latin Roma itu jadi pakai huruf di gamma. Terus ada juga huruf lainnya, kayak huruf I sama V, itu juga tuh jadi bisa berfungsi sebagai konsonan sekaligus vokal. Kayak misalnya huruf I, dia kalau jadi vokal ya, I bacanya tetap I, tapi kalau jadi konsonan dia tuh jadi J. Terus huruf V, kalau jadi vokal dia tuh jadi U, tapi kalau jadi konsonan dia jadi W. Atau kita pakai contoh deh, kayak di tulisan ini misalnya. Nah ini mungkin kita sekarang bacanya tuh Iulius Caesar ya. Tapi dulu di alfabet Latin Roma itu dibacanya Julius Caesar. I-nya tuh jadi konsonan, jadi J, terus V-nya itu jadi U. Jadi bacanya Julius, bukan Iulius. Atau contoh lain misalnya di istilah ini deh, Veni Vidi Vici. Pernah denger dong lu? Nah itu sebenarnya dibacanya tuh Weni Widi Wiki. Jadi huruf V-nya tuh jadi konsonan, jadi W. Gimana? Ngerti kan ya? Jadi gitu ya, totalnya ada 23 huruf di alfabet Latin Roma. The V in Latin is pronounced like a W sound. So Caesar's famous saying isn't Veni Vidi Vici, but Veni Vidi Vici. Nah, aksara Latin Roma inilah yang kemudian dikembangkan jadi aksara Latin yang kita kenal sekarang. Ya, kayak yang kita tahu, akhirnya kan ada 3 penambahan huruf lagi kan di aksara Latin modern kan. Ada huruf J, U, sama W. Yang dibikin buat mempermudah pelafalan dan menghindari kesalahan baca. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai huruf V buat nulis pelafalan U atau W. Masing-masing udah ada hurufnya sendiri. U-nya ada sendiri, W-nya ada sendiri. Akhirnya V juga jadi huruf sendiri. Huruf I juga gitu tuh. Yang tadinya di Latin Roma tuh huruf itu bisa jadi I, bisa jadi J kan. Sekarang ya I, J juga ada hurufnya sendiri. Dan ya udah, akhirnya komplit deh tuh 26 alfabet Latin kayak yang kita kenal sekarang. Tapi kenapa terus sekarang ada huruf besar sama huruf kecil? Nah iya itu tuh, padahal huruf besar sama huruf kecil tuh di era alfabet Roma tuh sama sekali nggak ada loh. Dan ini jawabannya ternyata ada hubungannya sama media penulisan. Ya jadi walaupun secara resmi penulisan Latin di era Roma tuh pakai huruf gede semua, pakai huruf besar semua, apalagi buat ditulis di batu dan bangunan kan. Tapi ada hal-hal yang ngebikin aksara Latin Roma berkembang dalam bentuk lain. Dalam bentuk huruf kecil. Salah satunya adalah buat kepentingan nulis di catatan. Buat kepentingan nulis di kertas secara cepat. Nah dari situ kemudian muncul deh tuh versi huruf kecil dari huruf-huruf tadi. Terus tulisan ini juga kemudian berkembang tuh di beberapa wilayah Romawi lain. Kayak misalnya di Bizantium yang kemudian berkembang di wilayah Frank dan dikenal sebagai penulisan gaya Carolingian minuscule. Nah dari sinilah kemudian aksara Latin versi kecil ini berkembang dan ngalamin beberapa modifikasi sampai jadi kayak yang kita kenal sekarang. Dan ya udah, aksara Latin gede kecil kayak yang kita kenal sekarang akhirnya berkembang deh tuh di Eropa. Dan karena mereka kemudian ngelakuin banyak ekspedisi, mereka ngebikin banyak koloni di berbagai tempat di dunia kan, atau kasarnya mereka banyak melakukan penjajahan, akhirnya aksara Latin ini jadi dipakai di hampir semua negara saat ini. Jadi ya gitu ya sejarahnya ya. Ternyata cukup panjang juga ya perjalanan perkembangan huruf-huruf yang kita tulis dan kita baca tiap hari sekarang. Dari hieroglif loh bahkan loh. Edan. Dari bentuk gini kan berkembang akhirnya jadi bentuk gini.
Ih, keren habis gila. In the 17th and 18th centuries, many of the European powers started exploring and eventually colonized much of the world. These new empires spread their languages and cultures to far-off places. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang sejarah perkembangan huruf abjad. Dari awalnya gimana sampai berkembang jadi kayak yang kita tahu sekarang. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti